You said never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara setting thermocontroller merek Yokogawa tipe UT55A. Oke, di sebelah kiri dari thermocontrol ini kita bisa lihat ini adalah kode-kode untuk terminal di belakang. Seperti ini. Di sini ada untuk power supply-nya. Dia menggunakan 220 volt AC. Terus di sini ada terminal untuk termo sensor. Kita bisa menggunakan termokapel atau PT100 dan lain-lain. Di sini ada terminal alarm. Di sini ada terminal relay output. Dan di sini juga kita bisa menggunakan output dengan pulse miliampere. Oke, sekarang kita coba untuk menginstalnya. Oke, di sini juga kita sudah mempunyai contoh sensor temperatur. Di sini kita menggunakan PT100 dengan range sampai dengan 450 derajat Celcius. Untuk kelasnya ini kelas A. Kita coba dibuka. Nah, di sini kita akan melihat ada 3 terminal, dimana di sini ada A, B, dan B kecil. Oke, kita langsung saja kita rakit di thermocontrolnya. Yang pertama kita rakit atau kita install atau kita wiring di power supply. Power supply-nya dia di 110 111. Nah, ini sini. Di sini ada kodenya L dan N. Nah, L N. Sini juga kita sudah ada steker untuk percobaan pengetesan. Untuk arus AC kita bisa bolak-balik di mana L dan di mana N, karena tidak berpengaruh mau terbalik polaritas juga. Oke, untuk lebih aman kita tutup si power supply-nya, karena kalau tidak ditutup lumayan kita bisa tersetrum. Nah, ditutup dengan isolasi supaya aman. Nah, untuk koneksi si sensor PT100 ini, di sini kan kita terminal yang sini ini di 201, 202 dan 203. Dia posisinya ada di sebelah kanan si thermocontroller. Yang A nya itu dia di paling atas, A, B kecil. Sini juga ada tuh A, B kecil sama B. Oke, kita wiring.
Oke, sudah selesai. Dan untuk outputnya nanti kita di aktual, kita biasanya di sini menggunakan proportional valve dengan pulse miliampere untuk sinyal ke valve-nya itu. Oke, sudah selesai, kita coba nyalakan. Oke, kita coba masukkan ke power supply 220. Oke, Yokogawa-nya sudah menyala. Nah, di sini si Yokogawa bisa melakukan 8 set point, atau ada 8 pilihan set point. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara kita setting dulu si input dengan cara menekan tanda panah ke kanan dari termokontrol dan parameter secara bareng-bareng. Oke, di sini kita akan menekan settingan controller. Kita lihat saja di sini. Di sini ada controller, sininya sinyal. Ini sini kontrolnya menggunakan PID. Nah, ini dia set point grupnya ada 8. Kita bisa setting ini maunya yang dibutuhkan berapa. Nah, di sini maksimumnya sampai 8 set point. Nah, di sini zone ini adalah zona di mana si PID akan mengikuti si target set point yang sudah kita setting. Contoh misalkan set point pertama 80 derajat Celcius. Nah, nanti si PID nya juga ikut yang nomor 1, PID nomor 1 yang kita sudah setting. Nah, misalkan kalau kita rubah lagi ke set point nomor 2, berarti si PID nya juga akan berubah menjadi ke set point nomor 2, PID nomor 2. Kita di sini 0. Ini settingan 0 untuk perubahan PID sesuai dengan target set point. Di sini juga PID grupnya ada 8. Kita bisa menyesuaikan mau berapa PID-nya. Oke, itu cuma itu doang. Kalau mau balik lagi ke parameter, kita pencet lagi ke parameter. Kita cari PEPI. Nah, ini PEPI itu dia untuk input. Nah, ini input. Kita di sini tinggal enter aja kalau mau pilih yang mana. Di sini nanti ada tabel di manual booknya dari tipe K untuk thermocouple dan tipe-tipe lainnya. Kita di sini menggunakan PT 100. Di sini bedanya PT 1 dan PT 2 itu adalah range-nya. Kita di sini kan sampai 450. Berarti kita menggunakan PT2. PT2 ini di manual book dia range-nya itu dari minus 200 sampai 500 derajat Celcius. Jadi kita pilih yang PT2 karena sesuai dengan si sensor sensor termometernya. Nah, ini unit itu dia untuk pilihan derajat Celcius atau Fahrenheit, atau tidak digunakan juga bisa. Oke. Nah, ini ya settingan tertinggi. Settingan terendah tuh. Terendahnya minus 200 dan tertingginya 500. Ini untuk apa namanya, ini untuk heat up atau heating. Jadi kalau mau setting heating atau cooling bisa dari sini.
karena kita mau ngontrol steam untuk pemanasan, berarti kita pakainya yang up. Oke, cuman yang penting ini doang sih, input ini masukin, nanti semua juga ngikutin gitu. Oke, setelah itu kita ke output. Nah di sini outputnya kita menggunakan kode nomor 2. Nomor 2 di sini dia menggunakan pulsa atau puls ampere. Biasanya miliampere, 420 miliampere standar. Oke, ini untuk fungsi-fungsi tombol ini. Nah, F1 untuk remote lokal, F2 ini tidak digunakan. Nah, Fn ini untuk masuk ke menu PID secara langsung gitu. Cuma itu doang sih. Terus yang kedua, kalau misalkan yang selanjutnya untuk misalkan pengen set pointnya itu dari selector switch, kita bisa mengaktifkan terminal di ini. Nah ini nih E1 D input, ini yang 301 sebagai common, D11 nya sebagai pilihan atau buat apa namanya ke selector switch mau di set point berapa. Jadi kita nggak usah setting lagi, jadi tinggal set point nomor 1 misalkan 80, setting nomor 2 100, 3 120 misalkan, seperti itu. Jadi tinggal main-main di sini aja, gonta ganti ini, atau enggak ada yang double, misalkan ini sama ini jadi set point berapa gitu. Oke, gitu settingnya di sini. Nah, untuk setting untuk buat selektor itu di sini DINU atau digital input number, di manual book ada. Nah, ini kalau settingan pabrik itu set point bitnya itu dia di off, tidak dipakai. Nah, jadi meskipun kita udah wiring di sini, tapi kalau di sininya belum disetting, itu tidak akan berfungsi untuk pemindah si set pointnya. Makanya ini kita rubah, asalnya off menjadi kode 5041 atau 5041. Ini kode untuk terminal yang ini, untuk di on kan. Berarti ini nanti difungsikan. Selanjutnya yang B1 nya 5042, ini untuk terminal selanjutnya D input 12, dan begitu sampai set point bit nomor 3 5044. Oke, itu untuk settingan selektor atau untuk memfungsikan terminal E1. Kita balik lagi ke parameter. Selanjutnya alarm nanti di parameter ini. Oke, sudah beres untuk settingan setupnya. Kita kembali lagi ke display. Nah, sekarang kita kan tadi udah ini kan setting 8. Kita coba betul tidak sih, ini kita jumper aja. Nah, kelihatan enggak ya? Nah, kita jumper ke sini, dia berubah nggak jadi 8. Nah, kita lihat berubah nggak? Oke, berubah. Yang tadinya 8 sekarang jadi 1. Nah, settingan set pointnya ini bisa langsung di sini dengan cara enter. Nah, pilih atas bawah untuk merubah angkanya. Bisa dari sini atau tidak, kita biasanya di parameter dalamnya. Tadi kan untuk setup itu parameter plus tanda panah ke kanan. Nah, sekarang cuman parameter aja yang kita tekan.
Nah, kayak di sini ada operation mode. Kita lihat ini lokal, ini untuk auto tuning. Nah, ini set point nomor 1 yang tadi kita rubah set pointnya. Ini nggak usah dirubah aja, ini tetap aja gini sesuai pabrikan. Kita balik lagi ke parameter yang dirubah itu. Nah, ini set point. Nah, set point pertama maunya berapa, kalau mau ganti kedua nya kanan. Nah, kedua set pointnya berapa, kanan lagi. Yang ketiga set pointnya berapa, yang keempat set pointnya berapa, dan seterusnya. Sekarang untuk setting alarm. Untuk setting alarm kita tekan dulu atas bawah. Nah ini untuk PID ini nomor 1 untuk set point 1, PID nya nomor 1. Oke, nanti untuk settingan PID ada lagi. Nah, sekarang untuk alarm ini A1, kita pakainya yang A1 ya. A1 di sini karena kita butuhnya di atas atau di atas 115, makanya kita bikin low. Nanti si alarmnya kalau misalkan dia di bawah 115 dia akan alarm. Nah, kalau sekarang kan dia mati tuh. Nanti kalau misalkan dia turun, nah baru dia nyala. Oke, ini tidak dipakai. Selesai. Untuk set alarm nomor 2 ya tinggal kita ganti dulu nomor 2. Ini udah berubah, tinggal ke bawah lagi, PID nya di nomor 2. Nah, ini juga tidak digunakan alarmnya. Di sini kita biasanya untuk CIP sih, nggak terlalu ini. Nah, ini biasanya untuk produk ya. Oke, kalau udah selesai set point, balik lagi ke parameter, kita setting PID. PID nya ada di mana? Ya di sini. Nah, operation mode PID, kita enter. Nah, PID nya ini nomor 1. Kita dibikin di sekitar 12 secondan. Second apa second ya? Ya sekitar segitulah. Nanti kita atur bagaimana kecepatan ketika si palapnya itu buka tutup palapnya itu disesuaikan dengan di sini. Ini dia dari 0 ke atas. Aduh. Integralnya dibikin 11. Maaf. Ini PID-nya yang dirubah ya. Kalau mau ngerubah ke integral ke bawah ya. Nah, integralnya 40. D-nya itu kita dibikin 0 atau tidak digunakan. Jadi biar ketika si dari set pointnya tercapai, ketika di off jadi langsung responnya langsung ke bawah ya. Langsung turun. Nah, ini high-nya, ini low-nya. Oke, cuman itu doang. Ini ikutin pabrikan aja. Kalau udah selesai, baik lagi kita cek lagi. Ini untuk tuning, untuk zona, parameter. Oke, sudah. Nanti kita tinggal coba. Nah, kamu balik lagi kita pencet display aja. Nah, untuk melihat outputnya, ini kan aktual sekarang 25, set point 20, berarti kan otomatis si outnya harus ngebuka full. Nah, kita lihat di sini. Nah, set point pertama outnya 100. Ini pembukaan si palap harus 100% gitu. Oke, kita coba panaskan. Ini bener nggak naik gitu ya? Kita pegang aja gini, jangan ini. Nah, itu kan naik, berarti ini sudah sesuai apa namanya, pembacaan si temperaturnya. Oke, kita coba lagi ke set point berikutnya.
kita coba dari common kita jumper ke terminal nomor 12 ya. Ya berubah nggak set pointnya? Oke, berubah ya. Nah nanti kalau mau apa namanya ya, untuk setting series selector, berarti kita harus uji coba gitu, mana aja yang si terminal mana yang harus on buat merubah si set pointnya itu. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin nanti bisa tipenya ada yang UT 550, UT 320, itu hampir-hampir mirip sih, cuman beda gitu. Lebih simpel yang mana ya, yang lama kali ya, karena ini versi terbaru, jadi lumayan agak pusing juga saya nyari-nyarinya juga nih. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.